Presiden Amerika Serikat Donald Trump lagi-lagi bikin gebrakan. Sesaat sebelum bertemu Presiden China Xi Jinping, yang menginstruksikan Pentagon untuk bersiap melakukan pengujian senjata nuklir. Pengujian ini menurutnya perlu untuk menyamai kekuatan nuklir rival-rival Washington, khususnya Rusia dan China. Masalahnya uji coba nuklir skala penuh terakhir kali dilakukan Amerika Serikat pada 1992, alias lebih dari 30 tahun yang lalu. Masuki dekade 21, tak ada satu negara pun yang pernah melakukan uji coba nuklir secara penuh. Apakah langkah Trump ini berpotensi merusak proliferasi nuklir global? Simak selengkapnya dalam video berikut. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah menginstruksikan Pentagon untuk mulai menyamai kekuatan nuklir negara lain dalam pengujian senjata nuklir, khususnya Rusia dan China. Dalam unggahan di akun sosial pribadinya, Trump menginstruksikan Departemen Perang untuk menguji senjata nuklir AS secara setara. Trump juga mengklaim AS memiliki lebih banyak senjata nuklir daripada negara lain yang keliru secara data. Data dari International Campaign to Abolish Nuclear Weapons menunjukkan Amerika Serikat saat ini hanya memiliki 5.044 hulu ledak nuklir, tertinggal dari Rusia yang memiliki 5.500 hulu ledak. The Guardian melaporkan unggahan itu muncul kurang dari 1 jam sebelum Trump dijadwalkan bertemu dengan Presiden China Xi Jinping di Korea Selatan pada Kamis 30 Oktober 2025 pagi waktu setempat. Amerika Serikat terakhir kali melakukan uji coba senjata nuklir penuh adalah pada 1992. Uji coba dengan nama sandi Divider ini dilakukan pada 23 September 1992 di lokasi yang sekarang disebut Nevada National Security Site. Sementara China dan Rusia diketahui belum pernah melakukan uji coba serupa sejak era yang sama. Sejak 1998, hanya Korea Utara yang tercatat pernah melakukan uji coba nuklir skala penuh. Negara-negara bersenjata nuklir lain memilih melakukan simulasi ledakan menggunakan komputer berkekuatan tinggi atau melakukan uji coba subkritis bahan nuklir untuk memastikan persenjataan mereka tetap layak. Maka belum jelas rujukan uji coba senjata seperti apa yang Trump maksud dengan atas dasar yang setara. Bisa jadi Trump merujuk ke uji coba rudal jelajah bertenaga nuklir Burevestnik yang belum lama ini dilakukan oleh Rusia. Moskwa juga baru saja menguji coba super torpedo bertenaga nuklir Poseidon. Gagasan politikus Partai Republik itu segera saja mendapat kritikan dari sejumlah pihak. Direktur Eksekutif Arms Control Association Daryl Kimball menyebut Trump salah informasi dan tidak peka. Amerika Serikat disebutnya tidak punya alasan untuk melanjutkan uji coba peledakan nuklir. Ide ini juga dapat memicu reaksi berantai berupa uji coba nuklir oleh musuh-musuh AS, yang ujungnya dapat menghancurkan perjanjian non-proliferasi nuklir. Berbicara soal senjata nuklir Amerika, maka kita perlu membahas soal triad nuklir mereka. Amerika Serikat telah membangun satu struktur militer paling mematikan di dunia yang dikenal dengan nama triad nuklir. Sebuah sistem 3 kaki yang terdiri atas rudal antar benua darat, kapal selam bersenjata nuklir, dan pesawat pembom strategis. Triad nuklir menjadi elemen sentral dari strategi militer Amerika Serikat. Tujuan dibangunnya triad nuklir Amerika Serikat adalah sebagai pencegahan atau deterrence terhadap potensi serangan dari musuh. Triad nuklir juga bisa memastikan selalu ada kekuatan yang selamat jika serangan pertama terjadi. Strategi militer ini juga memastikan bahwa Amerika Serikat masih memiliki kemampuan untuk balas menyerang apabila diserang duluan. Terdapat 3 komponen utama dalam triad nuklir Amerika Serikat. Di darat ada rudal balistik antar benua atau ICBM. Di laut ada kapal selam bertenaga nuklir yang dilengkapi dengan rudal balistik. Dan di udara ada pesawat pengebom strategis yang bisa membawa bom nuklir atau rudal jelajah.
Mengutip Federation of Atomic Scientists 2024 State of the World Nuclear Force, saat ini ada sekitar 12.100 hulu ledak nuklir yang dimiliki oleh negara pemegang senjata nuklir di dunia. Jumlah itu berdasarkan data pada awal tahun 2024. Amerika Serikat dilaporkan memiliki 5.044 hulu ledak nuklir yang tersebar di Turki, Italia, Belgia, Jerman, dan Belanda. Rusia sejauh ini mengalahkan Amerika Serikat dalam kepemilikan hulu ledak nuklir dan membuat negara itu menjadi pemilik senjata nuklir terbanyak di dunia. Moskwa dilaporkan memiliki hulu ledak nuklir sebanyak 5.580 pada 2024. Lalu Cina menduduki posisi ketiga dengan kepemilikan hulu ledak nuklir sebanyak 500 buah. Uji coba senjata yang baru-baru ini dilakukan Rusia sepertinya membuat Trump gerah. Bisa jadi inilah yang membuat Trump akhirnya memerintahkan Pentagon untuk melakukan uji coba nuklirnya. 21 Oktober 2025 lalu Rusia memamerkan kekuatan rudal nuklirnya yakni Burevestnik. Dalam uji coba terbarunya, rudal ini mampu menempuh jarak lebih dari 14.000 km dan mampu bertahan 15 jam tanpa henti. Presiden Rusia Vladimir Putin begitu membanggakan rudal yang punya arti burung badai itu. Burevestnik adalah rudal yang tidak hanya membawa hulu ledak nuklir, tapi juga ditenagai nuklir. Rudal ini sendiri oleh NATO dijuluki sebagai Skyfall. Meskipun telah diuji coba dan hasilnya dipuji Putin, namun pejabat negara-negara barat meragukan kemampuan rudal itu karena mesin bertenaga nuklir dianggap sangat beresiko dan tidak stabil. Tak cuma Burevestnik, Rusia juga mengumumkan telah melakukan uji coba torpedo bawah laut tanpa awak bernama Poseidon. Vladimir Putin mengklaim Poseidon sebagai senjata yang tak tertandingi di dunia. Ia menyebut torpedo bawah laut tanpa awak itu mampu melaju hingga kedalaman ekstrim dengan daya ledak yang diklaim melampaui rudal antar benua Sarmat atau Satan II. Putin juga menegaskan tak ada sistem pertahanan manapun yang dapat mencegat Poseidon. Langkah Presiden Donald Trump yang menginstruksikan uji coba senjata nuklir kembali membuka perdebatan lama tentang batas kekuatan dan tanggung jawab. Sejak uji coba terakhir pada 1992, dunia berupaya menahan diri demi menjaga stabilitas global. Rencana pengujian itu apapun bentuknya menunjukkan bahwa persaingan antar negara bersenjata nuklir belum sepenuhnya surut. Di tengah upaya diplomasi dan perjanjian non-proliferasi yang rapuh, setiap keputusan untuk menghidupkan kembali program semacam ini berpotensi mengubah arah kebijakan keamanan internasional. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.